Halo sahabat guys, kembali lagi bersama saya di channel Kursi Plastik Merah. Hari ini kita akan mereview singkat sebuah produk dari Daban. Model inilah 1100 Master Grade Freedom 2.0 dengan title reissue-nya. Oke, jadi setelah selesai dirakit sesuai dengan panduan manual booknya. Untuk snap fit saya rasa ini kitnya sudah bagus ya, tidak terlalu keras-keras amat, tapi karena snap fitnya yang mulus itu jadi beberapa part jadi loose ya. Ada beberapa armor yang mudah copot dan juga sendi-sendinya yang sedikit agak kendor. Oke, berikut di bagian kepala ini detailnya cukup oke dibandingkan versi modong atau bootleg itu kemarin. Di sini juga sudah beberapa saya aplikasikan decal, tapi belum ada panel lain karena saya memang nggak suka panel lain. Di sini juga nanti kelihatan rada burik karena panel lainnya juga banyak banget di sini. Oke, di sini ada beberapa part yang mudah copot seperti ini di bagian bahunya, perlu kalian lem saja itu nanti. Oke, berlanjut artikulasi di bagian kepala masih ngangguk-ngangguk, berputar 360 derajat, perlu diwaspadai antenanya itu mudah sekali itu ya kalau kebentur. Berlanjut di bagian copot lagi dia. Untuk di sini di bagian backpacknya ada beberapa SIM lain di sini di bagian kanannya. Kemudian juga di sini untuk kepakannya rada loose ya. Ini kalau sering dikepakan nanti dia kebuka sendiri lagi partnya. Kemudian di sini kepakan naiknya juga mudah copot jadinya. Perlu ditebalkan konektornya nanti atau joinnya. Untuk itu berlanjut di bagian sini juga kalau dikepakan sering bisa copot juga nih. Berlanjut untuk di bagian kanannya di sini ada gimmicknya bisa dikedepankan di bagian ini juga perlu waspada nanti mudah patah di sana. Seperti ini dikedepankan dan juga di gimmicknya di sini ada dibuka di bagian ini ya. Yang bawah juga bisa dibuka dan di sini bisa ditarik kebablasan jadi mudah copot. Oke, itu aja untuk di bagian kanannya perlu diwaspadai. Ini sama seperti rilisan Daban yang sebelumnya sih untuk dari segi detail. Cuma untuk snap-nya sudah lebih bagus ini. Kemudian di sini bisa direntangkan sedikit perputaran di pangkal bahu. Untuk bahunya ke depan bisa dikit ya seperti ini. Begitu pula dengan ke belakang sedikit ya. Ini memang rada rawan ya. Untuk di kokpit biasanya bisa dibuka, cuma ini bagian si clipnya ini mudah sekali copot. Kemudian di bagian shield bisa digerakkan sedemikian. Ini yang shieldnya juga boleh copot. Kemudian ini handle-nya bisa digerakkan juga, cuma malas saja dipegang pakai tangan. Udah nyantol di bagian sikunya cukup kuat. Untuk sendi siku bisa digerakkan sedemikian ya. Ini ada gimmicknya juga, sendinya bisa ditarik sedikit untuk memudahkan dia tekukannya lebih oke, seperti ini. Kemudian di bagian pergelangan tangan bisa digerakkan atau diputar seperti ini. Oke, berlanjut ke bagian side skirt. Oke, untuk side skirt bisa digerakkan sedemikian, diputar-putar juga oke. Ini kanannya juga bisa direntangkan seperti ini. Nah, seperti ini. Cuma sayang sekali untuk di handle-nya susah sekali dibuka pakai tangan ya. Jadi mungkin bisa pakai ujung pen cutter ya. Untuk di bagian front skirt ini bisa dinaikkan sedikit, turunkan juga bisa sedikit. Ini perlu diwaspadai juga mudah copot ya. Nah, di sini di pangkal pahanya ini yang berbahaya ini. Ini sebenarnya kesat sekali di pangkal paha. Kalau kalian gerak-gerakkan ini kadang ngalah di join yang dalam ini ya. Tangan kaki ke samping sedemikian. Nah, ini kalau kalian gerakkan seperti ini dia bakal kalah di sini ya. Jadi perlu kalian lem saja ini ya biar nggak copot-copot amat. Oke, berlanjut ke artikulasi bagian betis. Ini bisa digerakkan. Di sini tekukannya juga oke. Sini di pangkal kaki juga masih bisa digerakkan side to side dan tekukannya juga sedemikian. Kemudian di sini ada gimmick sedikit di bagian belakangnya. Oke, itu aja untuk bagian kaki. Shieldnya simple seperti ini, sama seperti yang rilisan sebelumnya. Kemudian kita dapat rival seperti ini. Kalau nggak dipakai bisa dicantolkan di bagian back skirt ya. Di sini juga mudah copot sih sebenarnya. Berlanjut ke bagian ini kita dapat efek beam saber yang saya tidak pernah pakai. Dan kita dapat trigger finger yang tidak bisa dipakai dengan baik, open hands, dan juga tangan setengah terbuka untuk memegang gagang beam sabernya. Oke, berlanjut kita adaptor stand base yang tidak terpakai dan juga figur pilot di sini ya yang berdiri. Nah, bagi kalian yang memang pecinta seri Sheet dan juga memang ingin memiliki Freedom ini,
bagi saya sih oke-oke aja dengan harga 400 ribunya, walaupun memang masih ada beberapa kendalanya, tapi bisa diakali lah. Oke, itu aja untuk review nggak jelasnya. See you in the next video and thanks for watching.